Sebelum menonton atau menyimak cerita ini, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Semoga admin dan yang menonton mendapatkan rezeki yang banyak tak terhingga. Siang itu, Banjarmasin terasa lebih terik dari biasanya. Debu-debu berterbangan di sepanjang jalan raya Antasan Kecil Timur, dan suara motor bajaj tua bercampur suara klakson angkot membentuk harmoni khas kota sungai ini. Di antara lalu lalang kendaraan dan pejalan kaki, seorang pemuda berkaos lusuh dan celana sobek sedang mendorong gerobak penuh barang rongsokan. Namanya Dani, 19 tahun, anak tunggal dari seorang janda pemulung. Sejak usia 14, ia sudah terbiasa keliling kampung mencari kardus, botol, dan kaleng bekas untuk dijual demi menyambung hidup. Tubuhnya kurus, kulitnya sawo matang legam oleh panas matahari. Namun, wajahnya cukup tampan dengan sorot mata tajam dan tulus. Banyak ibu-ibu sekitar menyebutnya anak baik yang sayang ibunya. Hari itu, takdir seakan hendak mempermainkan hidup Dani. Saat sedang mengaduk-aduk tumpukan sampah di depan sebuah rumah kontrakan elit di Jalan Sultan Adam, tiba-tiba pintu pagar terbuka. Keluar seorang perempuan bule berambut pirang dengan topi pantai, mengenakan gaun putih longgar dan kacamata hitam besar. Kulitnya putih mulus, tubuhnya sintal dan tinggi semampai. "Excuse me, boy," panggil si perempuan bule dengan suara berat beraksen Eropa. Dani menoleh dengan bingung. Ia tak mengerti bahasa Inggris, tapi tatapan mata wanita itu membuatnya terpaku. "Apa kamu bisa bantu saya?" Lanjut wanita itu sambil menunjuk ke arah garasi tempat banyak kardus dan barang bekas menumpuk. Dani hanya mengangguk kikuk. Ia tak bisa berkata-kata, hanya bisa senyum-senyum seperti orang linglung. Wanita itu lalu tertawa kecil dan memperkenalkan dirinya. "My name is Clara from Belgium. Live here for holiday alone." Dani makin bingung. Namun entah kenapa dadanya berdebar aneh. Perempuan bule ini bukan seperti turis biasa. Dia ramah, penuh senyum, dan ada aura keibuan, namun menggoda. Matanya menatap Dani seperti sedang menilai sesuatu yang lebih dari sekadar tukang rongsokan. Tanpa banyak basa-basi, Clara membawa Dani masuk ke halaman rumahnya. Ia minta Dani membantu membersihkan garasi sambil sesekali mengusap keringat di lehernya sendiri dengan gaya menggoda. Seolah tanpa sadar, Dani mencoba fokus. Tapi aroma parfum Clara dan gaunnya yang tipis transparan saat terkena cahaya membuat konsentrasinya pecah. Ketika Clara jongkok mengambil sesuatu dari lantai, Dani menelan ludah. Tiba-tiba Clara berdiri sangat dekat, menatap Dani dan berkata pelan, "You are strong and cute." Dani tak paham, tapi senyum Clara jelas bukan senyum biasa. Ada getaran dalam tatapan mereka. Dan saat itu, ada sesuatu yang tumbuh. Bukan hanya rasa, tapi hasrat yang tak terjelaskan. Sejak pertemuan pertama itu, Dani tak bisa tidur nyenyak. Bayangan wajah Clara yang ramah dan tubuh semampainya terus menghantui pikirannya. Ia bahkan sempat dimarahi ibunya karena melamun saat memilah botol plastik di rumah. Esoknya, saat matahari mulai naik, Dani memberanikan diri lewat lagi di depan rumah kontrakan tempat Clara tinggal. Ia pura-pura mendorong gerobaknya lebih pelan, berharap wanita bule itu keluar lagi. Dan benar saja, pintu pagar besi terbuka perlahan. Clara berdiri di sana dengan gaun tipis berwarna merah muda. Senyum manisnya membuat Dani kaku di tempat. "Hei Dani," ucap Clara. Kali ini menyebut namanya dengan logat aneh tapi terdengar manis di telinga Dani. Dani terkejut. Ia tak ingat pernah memberitahu namanya. Mungkin kemarin Clara sempat mendengar ibu-ibu memanggilnya di jalan. "You come please, I need help," ajaknya sambil melambaikan tangan. Dani ragu sejenak, tapi rasa penasarannya lebih kuat daripada rasa takutnya. Ia meninggalkan gerobak di pinggir jalan dan masuk ke halaman rumah itu. Di dalam rumah, aroma parfum mahal menyeruak membuat Dani sedikit gugup. Clara berjalan mendahuluinya menuju ruang tengah. Sesekali ia menoleh dan Dani menyadari gaun tipis Clara sedikit terbuka di bagian punggung. Hatinya berdebar, tak karuan. "You strong boy, right?" tanya Clara sambil menunjuk beberapa kardus besar di sudut ruangan. Dani mengangguk. Ia langsung mengangkat kardus-kardus itu keluar rumah. Clara tampak senang. Bahkan sesekali memberikan tepuk tangan kecil saat Dani mengangkat kardus berat seorang diri. "You, very strong and handsome," puji Clara. Dani tak mengerti sepenuhnya, tapi saat Clara mendekat dan menyentuh lengannya, ia bisa merasakan ada yang berbeda.
Sentuhan itu terasa hangat, penuh arti. Sit down, Danny. Drink first, kata Clara sambil menyodorkan segelas jus dingin. Danny duduk dengan kikuk di sofa empuk, berbeda jauh dengan bangku kayu di rumahnya yang reot. Saat ia meneguk jus itu, Clara duduk di sampingnya sangat dekat. Mata mereka bertemu dan ada keheningan yang ganjil. Danny, basically you make me feel young again. Danny menelan ludah. Ia tak tahu harus berkata apa. Tubuh Clara kini hanya beberapa senti. Degup jantung Danny seperti jenderang perang. Tiba-tiba Clara memegang tangan Danny, meletakkannya di atas pahanya yang mulus. Danny kaget dan hendak menarik tangan, tapi Clara menahannya. Don't be afraid, I like you, ucap Clara dengan suara lembut namun tegas. Suasana jadi hening, hanya suara kipas angin tua di pojok ruangan yang berputar pelan. Danny bisa merasakan sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Dan saat Clara mendekatkan wajahnya ke wajah Danny, pintu rumah tiba-tiba diketuk keras dari luar. Tok, tok, tok! Danny dan Clara sama-sama terkejut. Clara buru-buru berdiri. Oh no! Wait here, Danny! Katanya panik. Suara ketukan makin keras disertai teriakan seseorang dari luar rumah. Leo, kamu ada di dalam kan? Buka pintunya sekarang. Wajah Clara langsung pucat. Danny juga ikut panik. Siapa orang yang datang itu dan kenapa ia terdengar marah? Suasana di dalam rumah Clara mendadak tegang. Ketukan keras di pintu depan diiringi suara teriakan membuat Danny mematung di sofa. Jantungnya berdetak lebih cepat daripada saat ia berlari mengejar gerobak yang terlepas di jalan menurun. Clara, aku tahu kau di dalam. Buka pintunya sekarang juga. Suara itu terdengar berat dengan logat campuran antara Melayu dan asing. Clara berdiri gelisah. Wajahnya pucat. Tangannya menggenggam kain gaun yang nyaris jatuh dari bahunya. Stay here. Don't come out, bisiknya kepada Danny sambil menunjuk ke arah kamar tamu di pojok. Danny menurut saja. Ia masuk ke kamar itu dengan langkah hati-hati sembari berusaha menahan napas. Pintu kamar tertutup, tapi dari celah kecil ia bisa mengintip ke ruang depan. Clara membuka pintu dengan ragu. Di luar berdiri seorang laki-laki tinggi berkulit kecoklatan, mengenakan kemeja putih yang sudah kusut. Rambutnya sedikit gondrong, wajahnya tampak keras dengan sorot mata yang tajam. Kenapa kau menghindariku, Clara? Siapa yang ada di dalam rumah ini? Bentak pria itu dengan suara bergetar. I'm alone, Leo, jawab Clara dengan suara pelan. Please don't come here without calling me first. Danny mengerutkan kening. Siapa Leo? Apakah dia suami Clara, pacarnya, atau orang lain? Pria bernama Leo itu menatap tajam ke dalam rumah. Aku dengar suara laki-laki tadi. Kau pikir aku bodoh? Kau sengaja dekat-dekat dengan orang sini, ya? Clara menggeleng keras. No, Leo. There's nobody. You are not my husband anymore. We are done, katanya dengan nada mulai berani. Danny yang mengintip dari celah pintu semakin panik. Keringat dingin mengalir deras di pelipisnya. Kalau sampai ketahuan dia ada di dalam, bagaimana jadinya? Tiba-tiba Leo melangkah masuk ke dalam rumah. Matanya liar mengamati setiap sudut ruangan. Clara berusaha menghadangnya, tapi tubuh Leo yang besar dengan mudah mendorongnya ke samping. Kalau aku temukan laki-laki di rumah ini, kau akan menyesal, Clara, ancam Leo. Langkahnya semakin mendekati kamar tempat Danny bersembunyi. Lantai kayu tua berderit setiap kali diinjak membuat Danny semakin ketakutan. Ia menutup mulutnya dengan tangan agar suara napasnya tidak terdengar. Clara menjerit, Leo, stop! You have no right! Tapi Leo tak peduli. Tangannya sudah di atas gagang pintu kamar. Klik! Pintu kamar terbuka perlahan. Mata Leo menatap ke dalam dengan penuh curiga. Danny membeku. Tubuhnya seperti tertancap di lantai. Jika Leo melangkah satu langkah lagi, tamatlah riwayatnya. Pintu kamar terbuka separuh. Cahaya dari ruang tengah masuk, menyinari tubuh Danny yang meringkuk di balik lemari kayu tua. Napasnya tercekat. Ia berusaha sekuat tenaga untuk tidak bergerak ataupun bersuara. Mata Leo menyisir seluruh sudut kamar. Tatapannya tajam seperti seekor elang sedang mencari mangsa. Sementara itu, Clara berdiri di ambang pintu dengan wajah cemas. Tangan gemetar memegang gagang pintu. Kalau kau bohong, Clara, aku tidak akan segan-segan, geram Leo. Ia mengambil satu langkah masuk, lalu melihat ke bawah ranjang kosong. Lalu ia beralih ke lemari, tangannya terulur, siap membuka pintu lemari yang menjadi tempat Danny bersembunyi.
Namun tiba-tiba, brak, miau. Suara gelas pecah terdengar dari dapur. Leo spontan menoleh ke arah sumber suara. Clara yang sedari tadi menahan napas langsung bergerak cepat. It's a cat. A stray cat got into the kitchen. Teriak Clara dengan suara panik namun tegas. Leo berbalik. Kucing? Tanyanya penuh curiga. Yes, I saw it earlier. I forgot to shut the window. Ucap Clara sambil menarik tangan Leo keluar kamar. Please don't make a mess here. Go away, Leo. You're not welcome anymore. Leo mendengus keras, namun ia mengikuti keluar kamar. Dari balik celah lemari, Dani bisa melihat betapa keras usaha Clara menahan Leo agar tidak kembali masuk. Fine, bentak Leo akhirnya. Tapi ingat Clara, aku akan kembali lagi. Jangan pernah coba-coba mempermainkan aku. Dengan langkah berat, Leo meninggalkan rumah. Pintu ditutup dengan keras hingga kaca jendela bergetar. Hening. Dani masih tak berani keluar dari persembunyiannya. Baru setelah Clara membuka pintu lemari, ia mendongak dengan wajah pucat. You okay? Tanya Clara lembut sambil menyentuh pipi Dani. Dani mengangguk pelan. Tadi, siapa dia, Bu? Tanyanya dengan suara serak. Clara menarik napas panjang, lalu duduk di lantai bersama Dani. He's my husband, orang Belgia juga, tapi dia sekarang tinggal di Jakarta. Kadang-kadang dia datang seenaknya ke sini. Dia kasar ya, Bu? Tanya Dani lagi, suaranya masih gemetar. Clara menatap Dani dengan mata sendu lalu mengangguk. Yes, very cruel. That's why I left him. I don't want anyone to hurt me again. Tiba-tiba suasana menjadi hening. Clara memegang tangan Dani menatapnya dalam-dalam. But you different, Dani. You are kind. You save me. You make me feel safe. Dani hanya terdiam, tak sanggup berkata-kata. Ia bisa merasakan jantungnya berdegup kencang. Saat Clara mendekat, aromanya yang lembut membuatnya lupa pada rasa takut yang tadi hampir menelannya. Dani, you don't hate me, right? Bisik Clara pelan. Dani menggeleng pelan. Tidak, Bu. Saya nggak benci, tapi saya cuma tukang rongsok, Bu. Saya nggak pantas. Clara tersenyum tipis lalu mendekatkan wajahnya ke Dani. Bibirnya hanya beberapa senti dari bibir Dani. Shh, don't say that. You're special to me. Dan tanpa sempat Dani bereaksi, Clara menempelkan bibirnya ke bibir Dani. Ciumannya lembut, namun penuh gairah. Dani terkejut. Tubuhnya sempat kaku, namun perlahan ia luluh dalam pelukan hangat Clara. Di ruang tamu yang sunyi, dua insan berbeda dunia itu kini larut dalam rasa yang tak seharusnya, tapi terasa begitu nyata. Setelah ciuman panjang itu, Dani dan Clara sama-sama terdiam. Mereka saling menatap dalam keheningan. Hanya terdengar suara detak jam dinding tua di ruang tamu. Dani menarik napas panjang. Bu, saya enggak ngerti kenapa. Kenapa saya? Tanyanya dengan suara bergetar. Clara tersenyum lembut. Jarinya mengusap pipi Dani yang hangat. Karena kau berbeda. Kau bukan lelaki yang hanya memikirkan diri sendiri. Kau tulus, Dani, dan kau membuatku merasa hidup lagi. Dani tertunduk. Dalam hati ia berperang dengan perasaan. Ia hanyalah seorang tukang rongsok berusia 19 tahun, hidup dari sisa-sisa orang lain. Sementara wanita di depannya ini seorang turis asing, janda kaya dari Belgia. Usianya lebih tua 22 tahun. Mereka seperti bumi dan langit. Namun ketika Clara memeluknya erat, semua logika itu runtuh. Kehangatan tubuh Clara membuat Dani lupa siapa dirinya. Ia hanya ingin membalas pelukan itu. Seolah-olah dunia mereka hanyalah rumah kontrakan itu. Stay here tonight, Dani, bisik Clara lembut di telinganya. Dani menatap Clara dengan mata ragu. Tapi, Bu, saya takut. Clara mendekatkan bibirnya ke telinga Dani, membisikkan kata-kata yang membuat darah muda Dani mendidih. Don't be afraid, I'll take care of you. Tanpa banyak kata, Clara menggandeng tangan Dani ke kamar tidur utamanya.
Aroma lavender menyeruak dari dalam dan kasur empuk dengan selimut putih bersih, seolah memanggil mereka. Di kamar itu, Clara menyalakan lampu tidur redup, membuat suasana semakin hangat dan intim. Ia berdiri di depan Dani, membuka satu persatu kancing gaunnya dengan tatapan tajam namun penuh kelembutan. "Do you want me, Dani?" tanya Clara dengan suara rendah dan dalam. Dani menelan ludah, tubuhnya gemetar, tapi ia mengangguk pelan. "Iya, Bu," jawabnya lirih. Clara tersenyum puas, lalu menarik Dani mendekat. Mereka kembali berciuman. Kali ini lebih dalam, penuh gairah. Tangan Clara membelai rambut Dani, sementara tangan Dani yang semula ragu mulai berani menyentuh punggung Clara. Detik demi detik berlalu, api yang membara di dada mereka tak lagi terbendung. Clara merebahkan diri di kasur, menarik Dani ikut bersamanya. "Don't hold back, Dani. Make me feel alive again," bisiknya penuh hasrat. Dan malam itu di sebuah kamar kontrakan di pinggiran Banjarmasin, dua jiwa yang berbeda usia dan dunia bersatu dalam kehangatan yang tak pernah Dani bayangkan sebelumnya. Pagi harinya, Dani terbangun dengan tubuh letih, tapi hati penuh tanya. Clara masih tertidur di sampingnya. Wajahnya terlihat damai di bawah sinar matahari, pagi yang masuk dari celah jendela. Namun di luar sana masalah sudah menanti. Leo, mantan suami Clara, dikabarkan marah besar setelah mendengar kabar tentang kedekatan Clara dengan seorang pemuda lokal. Ia bersumpah akan kembali ke rumah itu dengan amarah yang lebih membara dan yang lebih mengejutkan. Beberapa minggu kemudian, Clara mulai sering merasa mual-mual dan pusing setiap pagi. "Dani, I think I'm pregnant," ucap Clara dengan mata berkaca-kaca. Dani terkejut. Dunia remajanya seolah runtuh. Bagaimana bisa seorang tukang rongsok miskin seperti dirinya harus menghadapi kenyataan bahwa ia menghamili seorang turis asing kaya raya? Kabar tentang Clara yang hamil cepat menyebar di lingkungan kontrakan. Ibu-ibu sekitar mulai berbisik-bisik setiap kali melihat Dani mendorong gerobaknya melewati jalan kecil di depan rumah Clara. "Anak tukang rongsok itu, ya, masa ia sampai bisa dekat sama bule?" bisik mereka. "Katanya bule itu sekarang sering muntah-muntah. Jangan-jangan," sambung yang lain dengan tatapan penuh curiga. Sementara itu, Dani sendiri masih dilanda kebingungan. Usianya baru 19 tahun, hidupnya serba kekurangan, dan kini ia harus menghadapi kenyataan bahwa seorang janda kaya asal Belgia mengandung anaknya. "Dani, if Leo knows about this, he will kill you," ucap Clara dengan wajah pucat. Hari itu, Clara duduk di ruang tamu mengenakan gaun putih longgar. Rambut pirangnya terurai berantakan. Wajahnya terlihat semakin letih. Ia memegang perutnya yang belum tampak membesar, tapi ia sudah bisa merasakan ada kehidupan kecil yang tumbuh di sana. Dani hanya terdiam. Ia menggenggam tangan Clara erat, namun hatinya dilanda ketakutan. Ia sadar posisinya sangat lemah. "Aku janji, Bu, saya akan tanggung jawab. Tapi saya takut. Leo itu kayaknya orang berbahaya," kata Dani dengan suara pelan. Clara menunduk. "Yes, he is dangerous. He will never let me go if he finds out." Dan ketakutan mereka menjadi nyata. Malam yang mencekam. Sekitar pukul 11 malam saat Dani tengah membereskan botol-botol bekas di halaman belakang rumah. Suara deru mobil mewah berhenti di depan pagar. Brak, pintu pagar didobrak keras. Dari dalam mobil hitam itu, Leo keluar dengan wajah merah padam. 3 pria berbadan besar ikut turun, masing-masing membawa kayu panjang. "Clara, keluar kau!" teriak Leo dengan suara menggelegar. Clara muncul di depan pintu, tubuhnya gemetar. "Leo, please don't do this. I'm pregnant. Stop it." "Hah? Pregnant? Jangan bilang anaknya anak si tukang rongsok sialan itu." Leo melirik tajam ke arah Dani yang berdiri di belakang rumah. "Dani, lari!" teriak Clara panik.
Tapi belum sempat Dani melangkah. Dua pria bertubuh besar sudah menangkapnya. Dani berontak, tapi tubuh kurusnya tak mampu melawan cengkeraman mereka. Buk, brak, sebuah pukulan kayu mendarat di punggung Dani. Ia terjatuh, darah mengucur dari bibirnya. "Clara, pergi Bu, selamatkan diri," teriak Dani dengan suara serak. Namun Clara justru berlari mendekat, memeluk tubuh Dani yang bersimbah darah. "Don't hurt him, he's the father of my baby," jeritnya histeris. Leo tertawa dingin. "Hah, kau hancurkan hidupku, Clara, dan sekarang kau hancurkan hidup pemuda ini juga." Dengan tatapan benci, Leo mengayunkan kayu ke arah Dani. Clara berusaha melindungi Dani, tapi pukulan keras itu mengenai kepalanya. Brak! Clara terhempas ke lantai. Darah segar mengalir dari pelipisnya. Dani menjerit, di akhir yang menyayat hati. Keesokan paginya, warga sekitar menemukan Dani terbaring tak bergerak di halaman rumah Clara. Tubuhnya penuh luka lebam. Di sisinya, Clara terbaring dengan wajah pucat. Tangan kecilnya masih menggenggam erat tangan Dani. Napas Clara sudah berhenti. Bayi dalam kandungannya tak sempat menyaksikan dunia. Dani dibawa ke rumah sakit dalam kondisi kritis. Namun tak lama kemudian ia pun dinyatakan meninggal. Leo dan orang-orang suruhannya kabur meninggalkan kota. Namun kabar tentang tragedi ini cepat menyebar hingga ke media sosial. Turis Belgia, hamil anak tukang rongsok, tewas dipukuli mantan suami. Judul itu menjadi viral dan memancing simpati netizen di seluruh Indonesia. Di pinggir Sungai Martapura, warga membuatkan tugu kecil dengan papan kayu bertuliskan, "Di sini dua insan beda dunia pernah saling mencintai hingga maut memisahkan."